place, get you cleaned up, and like, we can't taste either. All that stuff is in your body. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Dalam suasana lebaran ini, saya akan merangkum sebuah film animasi yang berjudul Soul yang dirilis pada tahun 2020. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang guru musik di sebuah sekolah bernama Joe Gardner yang bermimpi menjadi seorang musisi jazz. Namun, saat mimpinya hampir terwujud, Joe mengalami insiden yang menyebabkan jiwanya terlempar ke dunia astral. Film diawali dengan memperlihatkan seorang guru musik bernama Joe Gardner yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Terlihat murid-muridnya belajar dengan tidak bersemangat, sehingga alunan musik menjadi tidak harmonis. Ada salah satu muridnya yang mempunyai skill yang bagus dalam memainkan trombon. Namun ditertawakan oleh murid-murid yang lain karena menganggap aliran musiknya aneh. Melihat hal itu, Joe menceritakan masa kecilnya, kenapa dia menyenangi musik, khususnya musik jazz, sambil memainkan piano yang membuat murid-muridnya terpana. Tiba-tiba, pintu kelas diketuk. Kepala sekolah bernama Arroyo kemudian mengatakan bahwa Joe diangkat menjadi guru tetap di sekolah itu, sehingga Joe akan mendapatkan tunjangan, asuransi, dan lain-lain. Mendengar hal itu, Joe terlihat biasa saja. Berbeda dengan ibu Joe, yang terlihat sangat bahagia dengan diangkatnya Joe menjadi guru tetap. Di saat mereka membicarakan tentang Joe yang menjadi guru tetap, mantan murid Joe yang bernama Carly menelpon. Carly mengatakan bahwa dia sekarang menjadi drummer The Dorothy Williams Quartet, di mana mereka akan mengadakan pertunjukan di sebuah tempat bernama The Half Note malam ini. Carly yang mengetahui kemampuan bermain musik Joe bermaksud mengajak Joe membantu bandnya, karena salah satu personilnya yang memainkan piano bernama Leon keluar kota. Mendengar nama besar Dorothy Williams, Joe sangat bahagia dan bergegas menuju The Half Note. Sesampainya di sana, Joe langsung terpana melihat Dorothy yang sedang memainkan alat musik trombon. Carly kemudian mengenalkan Joe dengan Dorothy. Tanpa basa-basi, Dorothy meminta William segera memainkan alat musik piano karena waktu mereka tidak banyak. Joe awalnya bingung harus memainkan musik apa. Namun, Joe perlahan mencoba mengikuti jenis musik yang dibawakan Dorothy dan bandnya. Joe yang terbawa suasana malah memainkan pianonya dengan penuh penghayatan dan sangat harmonis. Saat Joe tersadar, Dorothy dan yang lain sudah menatap ke arahnya. Seketika Dorothy meminta Joe datang cek sound jam 7 untuk pertunjukan jam 9 malam ini. Mendengar hal itu, Joe sangat senang, yang membuatnya tidak memperhatikan keadaan sekitar, hingga insiden pun terjadi. Dirinya terlempar ke suatu tempat yang sangat gelap dan berubah wujud menjadi makhluk mungil berwarna biru yang merupakan perwujudan dari jiwa Joe. Joe tiba-tiba berada di sebuah jembatan yang bergerak ke arah cahaya yang sangat terang. Joe berlari menjauhi cahaya dan bertemu dengan 3 jiwa yang lain. Salah satu dari jiwa itu mengatakan bahwa Joe berada di sebuah tempat bernama The Great Beyond atau alam sesudah kehidupan, yang artinya Joe sudah mati. Joe yang masih tidak terima dengan kematiannya berusaha menjauhi cahaya terang itu. Namun semakin menjauhi arah cahaya terang, Joe semakin banyak bertemu dengan jiwa-jiwa seperti dirinya yang menuju ke arah cahaya terang itu. Joe semakin panik dan ketakutan. Joe berusaha untuk keluar dari tempat itu yang justru membuat Joe terjatuh ke suatu tempat bernama The Great Before atau alam sebelum kehidupan.
di mana jiwa-jiwa yang berada di situ akan dikirimkan ke bumi untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia. Tiba-tiba Joe didatangi sesuatu yang bisa berubah bentuk menjadi apa saja sehingga dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Sesuatu itu bernama Jerry. Jerry bertugas mengawasi dan membimbing jiwa-jiwa yang akan dikirim ke bumi. Kemudian, Jerry membawa Joe dan jiwa-jiwa yang lain menuju kelompoknya. Di tempat itu, jiwa-jiwa yang baru akan dibimbing untuk mendapatkan kepribadiannya secara utuh sebelum dikirimkan ke bumi untuk menjadi manusia melalui portal bumi. Mendengar penjelasan Jerry, Joe mendapatkan ide dan mencoba untuk melompat ke dalam portal bumi. Namun, setiap kali Joe melompat ke dalam portal, Joe tertarik dan kembali ke The Great V4. Kemudian, Jerry datang dan menghantarkan Joe ke tempat para mentor. Jerry mengatakan Joe akan menjadi mentor dari jiwa-jiwa yang baru tersebut, atau Joe akan dikembalikan ke The Great Beyond. Tentu saja, Joe lebih memilih untuk menjadi mentor. Tiba-tiba datang sesuatu yang bernama Terry, di mana Terry merupakan akuntan yang bertugas menghitung semua jiwa yang akan dikirim ke The Great Beyond. Terry mengatakan bahwa ada satu jiwa yang akan dikirimkan ke The Great Beyond yang hilang. Terry kemudian mendatangi ruang file jiwa untuk memeriksa jiwa siapa yang hilang. Scene beralih, di mana Joe dan mentor-mentor lainnya berada di sebuah seminar bernama You Seminar. Mereka diberi tugas untuk membantu jiwa-jiwa yang baru mendapatkan percikannya, atau kita sebut dengan kartu kepribadian terakhir, agar jiwa-jiwa tersebut dapat melengkapi seluruh kartu kepribadian mereka sehingga mendapatkan sebuah lencana bumi. Lencana bumi merupakan syarat dari jiwa-jiwa yang baru sebelum dikirimkan ke bumi untuk menjadi manusia. Kartu kepribadian bisa didapatkan apabila jiwa-jiwa yang baru mendapatkan sesuatu yang dapat menginspirasi mereka, yang bisa didapatkan di suatu tempat bernama Aula Segalanya dan Aula Dirimu. Kemudian saatnya para mentor dipanggil dan dipasangkan dengan jiwa yang baru. Saat mentor bernama Dr. Borgensen dipanggil, ternyata nama pengenal tersebut dipakai oleh Joe. Joe kemudian dipasangkan dengan jiwa bernomor urut 22 atau kita sebut 22. 22 merupakan jiwa pemberontak yang menolak untuk dikirim ke bumi. 22 sendiri telah melalui banyak mentor terkenal seperti Gandhi, Abraham Lincoln, dan Bunda Teresa. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan kartu kepribadian terakhir untuk mendapatkan lencana bumi. Joe dan 22 dikirim ke suatu tempat berisi kenangan Dr. Borgensen semasa hidupnya. 22 tidak tertarik dengan semua kenangan Dr. Borgensen. 22 mengatakan agar Joe menyerah karena sudah ribuan mentor hebat seperti Bunda Teresa, Copernicus, Muhammad Ali, Maria Antoinette, Abraham Lincoln, dan Archimedes telah gagal dan sekarang membencinya. Joe mengatakan bahwa dia bukanlah Dr. Borgensen. 22 awalnya tidak percaya. Namun, kemudian 22 mengarahkan Joe untuk melihat kenangan Joe. Bjorn Borgensen? Diperlihatkan awal mula Joe mendapatkan dorongan dari ayahnya yang mengajaknya ke sebuah pertunjukan jazz, hingga dirinya begitu mencintai dan ingin menjadi musisi jazz. Namun diperlihatkan juga Joe yang mendapatkan banyak penolakan dari semua orang dan hanya menjadi guru musik paruh waktu. Hingga diperlihatkan tubuh Joe yang terbaring di atas ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Melihat semua itu, Joe baru sadar bahwa ternyata selama ini kehidupannya begitu menyedihkan dan tidaklah berarti. Joe kemudian meminta lencana 22 yang masih belum lengkap agar dapat kembali ke tubuhnya. 22 dengan senang hati menyerahkan lencana miliknya. Namun, setiap kali dilempar atau dihancurkan, lencana tersebut selalu kembali ke tubuh 22. Kecuali lencana itu telah lengkap dan telah menjadi lencana bumi.
Mereka pun sepakat untuk bekerja sama mendapatkan kartu kepribadian terakhir agar menjadi lencana bumi. Nantinya, lencana bumi tersebut akan diberikan kepada Joe agar dapat kembali ke tubuhnya dan 22 dapat melewatkan kehidupannya. Joe kemudian membawa 22 melihat kenangannya saat dia memainkan piano miliknya. Namun 22 tidak mendapatkan inspirasi dari kenangan tersebut. Joe tidak menyerah dan mengajak 22 pergi ke aula segalanya, di mana di aula tersebut terdapat banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan inspirasi. Lagi-lagi, tidak ada satupun yang membuat 22 terinspirasi. Meh. Meh. Hands are hard. I kinda wanna let it spread. Nope. Tiba-tiba, Jerry datang dan mengatakan waktu mentor telah habis, dan Joe diminta untuk kembali ke The Great Beyond. Namun, 22 memberitahu Jerry bahwa dia hampir mendapatkan inspirasi sehingga meminta waktu tambahan kepada Jerry, yang kemudian diiyakan oleh Jerry. 22 kemudian mengajak Joe ke tempat rahasianya melewati sebuah kardus kecil yang diberi nama Zona, merupakan ruang antara fisik dan spiritual. Where does it lead? Right? Yeah. This team for decades. And the next. Mereka melihat makhluk hitam yang merupakan jenis jiwa yang tidak bisa melepaskan kecemasan dan obsesi, sehingga tersesat dan terputus dari kehidupan. Makhluk itu melihat mereka dan tiba-tiba mengejar Joe dan 22. Beruntung makhluk itu dapat ditangkap oleh Moonwine, yang merupakan seorang penjelajah alam astral. Moonwine menjelaskan bahwa dia membantu jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali menemukan jalan pulang. Moonwine sendiri masih hidup di bumi. Moonwine kemudian membawa Joe dan 22 ke suatu tempat, di mana Joe dapat melihat tubuhnya yang sedang terbaring dalam keadaan koma di rumah sakit. Melihat hal itu, Joe yang tidak sabar ingin melompat ke dalam portal bumi, tidak sengaja menyenggol 22, sehingga 22 ikut masuk bersama Joe ke dalam portal bumi. Kemudian Joe terbangun dan melihat dirinya sudah kembali ke bumi. Namun ada yang aneh, Joe ternyata berada di dalam tubuh seekor kucing bernama Mr. Mittens, sedangkan 22 berada di dalam tubuh Joe. Mereka pun berencana untuk menemukan Moonwine. Keduanya kemudian kabur dari rumah sakit dengan kondisi masing-masing yang belum terbiasa dengan tubuh barunya. No, careful. Those fingers are my life. Tiba-tiba 22 panik dan ketakutan karena melihat banyaknya manusia beraktivitas dan berlalu lalang. 22 bersembunyi dan tidak mau beranjak dari tempat itu. Joe kemudian datang dan membawakan 22 sepotong pizza yang baru dicurinya. 22 yang baru pertama kali merasakan makanan, seketika sangat bahagia dan ketagihan dengan makanan manusia. Just take a few minutes. Sure. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan Moonwine yang sedang melakukan atraksi papan iklan di pinggir jalan. Moonwine tersadar dan terkejut dengan kedatangan Joe dan 22. Setelah menceritakan apa yang mereka alami, Moonwine kemudian meminta untuk bertemu kembali di The Hub-Knot pukul 6:30 malam, di mana waktu itu merupakan titik tipis terbukanya alam bumi dan alam astral. Joe dan 22 bergegas pulang menuju rumah Joe untuk persiapan nanti malam. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Dorothy dan Carly yang baru keluar dari taksi. Joe pun bergegas masuk taksi dan meninggalkan Dorothy dan Carly yang tercengang melihat Joe yang mengenakan pakaian rumah sakit. Ketika Joe dan 22 sampai di rumah, Carly menelpon Joe dan mengatakan bahwa posisinya telah digantikan oleh Robert. Namun Carly masih berharap Joe dapat tampil bersama bandnya. Carly pun meminta Joe untuk datang lebih awal dan mengenakan pakaian yang bagus. Joe kemudian membantu 22 bersiap untuk bertemu dengan Dorothy. Sementara di alam astral, Terry akhirnya berhasil menemukan jiwa yang hilang, yang tidak lain adalah jiwa Joe yang dipasangkan dengan 22 dan sudah kembali ke bumi. Kemudian Terry pun turun ke bumi untuk menemukan Joe dan membawanya kembali ke The Great Beyond. Joe mencoba memotong rambut 22, namun Joe tergelincir dan tidak sengaja malah memotong bagian tengah rambutnya. Joe yang panik kemudian mengajak 22 untuk menemui Des, seorang pemotong rambut di barbershop langganan Joe. Des kemudian merapikan rambut Joe.
Des dan 22 berbicara banyak hal di sana, di mana selama ini Des dan Joe hanya membicarakan mengenai musik jazz, hingga orang-orang di sekitar pun mendengarkan ocehan 22. What if you pick up the wrong thing or somebody else's thing, then Des merasa sangat senang berbicara dengan Joe yang menurutnya banyak berubah. Joe tercengang melihat 22 yang mampu menghidupkan suasana menjadi lebih akrab dan hangat. Sementara itu, Terry menyusuri tempat-tempat sebelumnya Joe berada. Terry yang sudah menemukan Joe mencoba membuat lubang perangkap. Namun ternyata salah tangkap. Terry malah menangkap Paul. Menyadari hal itu, Terry segera mengembalikan jiwa Paul ke tubuhnya. Seketika Paul menjadi panik dan ketakutan. 22 menikmati kehidupan barunya menjadi manusia dengan tubuh milik Joe. Tiba-tiba 22 tidak sengaja membuat celananya robek. Joe yang panik segera meminta 22 pergi ke tempat ibunya agar celananya dapat diperbaiki. Mereka pun pergi menggunakan kereta bawah tanah. Saat akan memasuki kereta, 22 tercengang melihat seorang pengamen bernyanyi sambil bermain gitar, yang kemudian dipanggil Joe untuk segera masuk kereta. Under the seat, can you believe it? It's still half full. Setibanya di tempat ibu Joe, Joe meminta 22 untuk menjelaskan dan meminta tolong kepada ibunya untuk memperbaiki celananya yang robek. Ibu Joe tidak senang karena mengetahui bahwa Joe akan menjadi musisi daripada menjadi guru musik tetap. Karena menurutnya, musisi tidak menjamin kehidupannya di hari tua nanti. Sama seperti ayah Joe yang dulu juga seorang musisi. Joe mengungkapkan isi hatinya selama ini yang dibantu oleh 22. Joe mengatakan bahwa musik jazz adalah bagian dari hidupnya. Joe khawatir jika dia mati hari ini, maka hidupnya akan sangat menyedihkan dan menjadi sia-sia. Mendengar penjelasan dari Joe yang begitu tulus, akhirnya ibu Joe luluh dan memutuskan untuk mendukung Joe. Ibu Joe memberi setelan jazz berwarna biru milik ayahnya dulu dan memperbaikinya sesuai ukuran Joe. Joe kembali tercengang dengan apa yang telah dilakukan 22. Kemudian 22 duduk dan mengamati sekitar. 22 menyadari bahwa dia telah menikmati hidup di bumi walau dengan menggunakan tubuh Joe. When I was nervous, Des gave me this. Tiba-tiba Moonwine datang untuk mengembalikan jiwa Joe. Namun, 22 menolak untuk menyerahkan tubuh Joe. 22 ingin tinggal lebih lama di bumi untuk menemukan kartu kepribadian terakhirnya. Kemudian 22 melarikan diri menuju kereta bawah tanah yang dikejar oleh Joe. Terry yang berada di sana langsung menangkap dan membawa mereka kembali ke The Great V4. Jerry melihat 22 telah mendapatkan lencana buminya. Namun, Joe mengatakan 22 mendapatkan lencana bumi itu karena menggunakan tubuhnya saat berada di bumi. 22 tiba-tiba melemparkan lencana bumi yang dimilikinya kepada Joe. Joe kemudian mengambil lencana milik 22 dan melompat ke portal bumi. Joe pun berhasil kembali ke tubuhnya. Saat siuman, Joe bergegas pergi menuju The Half-Note, tempat Dorothy mengadakan pertunjukan. Sayangnya Joe terlambat. Namun Joe tetap memaksa dan meminta Dorothy untuk memberikannya kesempatan. Joe meyakinkan Dorothy bahwa musik adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Mendengar hal itu, Dorothy pun mengizinkan Joe untuk ikut tampil bersama bandnya. Joe pun berhasil mengimbangi permainan dari Dorothy dan band, dan menunjukkan permainan piano yang menakjubkan dengan sangat harmonis. Hingga membuat semua penonton standing applause dan bersorak. Termasuk ibu Joe yang ikut bangga dengan Joe. Dorothy pun memberikan selamat kepada Joe, dan mengatakan Joe diterima di bandnya. Dorothy pun meminta Joe datang besok malam untuk melakukan pertunjukan kembali. Joe tiba-tiba terdiam.
Joe mengatakan bahwa pertunjukan ini merupakan hari yang ditunggunya seumur hidup. Namun Joe tidak merasakan perbedaan dalam hidupnya. Joe berpikir bahwa dia akan merasakan perbedaan setelah mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dorothy kemudian menceritakan kepada Joe tentang kisah seekor ikan yang ingin ke samudra, di mana sebenarnya ikan itu berada di air yang merupakan bagian dari samudra. Joe terdiam mendengar cerita itu. Joe pun kembali ke apartemennya dengan perasaan yang kosong. Kemudian Joe mengeluarkan barang-barang 22 yang berada di saku bajunya. Joe mengamati barang-barang tersebut dan sadar bahwa memang banyak hal yang dapat membuatnya bersyukur selama ini. Joe mengingat kenangan indah dalam hidupnya. Joe yang tersadar mencoba memainkan pianonya agar dapat kembali ke zona untuk bertemu dengan Moonwine dan memintanya menemukan 22. Moonwine mengatakan sepertinya 22 menjadi roh yang tersesat. Joe yang melihat 22 mengejarnya bersama Moonwine. Joe terus mengejar dan mengatakan kepada 22 bahwa dia hanya ingin mengembalikan lencana bumi milik 22. Joe merasa menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Ketika 22 melahap Joe, di dalam tubuh 22, Joe melihat mentor-mentor memarahi dan mengatakan bahwa dirinya tidak pantas di bumi. Termasuk bayangan Joe sendiri yang mengatakan kepada 22 bahwa 22 tak punya tujuan hidup. Joe kemudian mengatakan kepada 22 bahwa kartu kepribadian terakhirnya itu bukan tentang tujuan hidup, melainkan saat 22 siap menghadapi kehidupan. Joe kemudian memberikan lencana bumi kepada 22 dan mempersilahkannya pergi ke bumi. Joe pun menemani 22 pergi ke bumi. Hey, take a look. Namun mereka harus berpisah di tengah perjalanan. Seketika Joe berada di jembatan yang akan mengantarnya ke The Great Beyond. Namun Jerry datang dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukannya kepada 22. Jerry kemudian memberikan Joe satu kesempatan lagi untuk kembali ke kehidupannya. Dengan maksud agar Joe dapat menata sisa hidupnya dengan lebih baik. Film berakhir dengan kehidupan baru Joe. Joe berterima kasih dan mengatakan akan mensyukuri setiap menit kehidupannya. Film ini memberikan beberapa pesan kepada kita tentang mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Dan kebahagiaan hidup tidak hanya melulu tentang diri kita, pencapaian hidup kita, namun juga melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!